Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang dicintai Allah, Alhamdulillah kemarin kita sudah bahas tentang sejarah Baitul Maqdis, sejarah Al-Aqsa dari 2500 sebelum Masehi sampai dengan 2020 hari ini. Insya Allah dalam kesempatan ini juga kita akan bahas tentang beberapa pintu yang mungkin ini nanti ketika kita mengetahuinya membuat kita menjadi lebih ingin datang ke tanah Baitul Maqdis yang penuh dengan limpahan sejarah dan keberkahan. 3 pintu yang akan kita bahas pada episode ini, ya, karena 3 pintu ini berada di sebelah utara berjejer, ya, dan 3 pintu ini sampai sekarang juga masih dibuka dan bisa digunakan jamaah sholat untuk bisa masuk ke dalam komplek Masjidil Aqsa. Dari Babul Asbat, lalu Bab Hittah, dan terakhir Bab Al-Atam. Insyaallah kita akan bahas lebih lanjut tentang 3 pintu ini. Babul Asbat adalah salah satu gerbang Masjidil Aqsa yang terpenting, terletak di tembok sebelah utara. Setelah Babul Magharibah yang berada di tembok sebelah barat Masjidil Aqsa ditutup oleh tentara Israel, Babul Asbat ini menjadi gerbang utama masuk dan keluarnya jamaah salat, khususnya jamaah yang berasal dari luar Al-Quds, dikarenakan jaraknya yang begitu dekat dengan tembok kota Al-Quds. Babul Asbat memiliki nama lain, yaitu gerbang Siti Maryam, dikarenakan letaknya yang dekat dengan gereja Al-Qadisah Hinnah, yang menurut kepercayaan kaum Nasrani, tempat ini adalah tempat dilahirkannya Siti Maryam. Dan sekarang tempat ini sudah berubah menjadi madrasah yang bernama As-Salahiyah. Bentukan gerbang ini melengkung dan memiliki ketinggian 4 meter, diperbaharui pada saat masa dinasti Ayyubiyah di bawah kepemimpinan Sultan Malik Al-Mu'azzam Isa pada tahun 1213 Masehi. Kemudian kembali diperbaharui di masa dinasti Utsmani sebelum diperbaiki ulang pada tahun 1817 Masehi. Gerbang ini adalah satu-satunya gerbang yang bisa dimasuki oleh mobil ambulan menuju ke dalam komplek Masjidil Aqsa jika dalam keadaan-keadaan darurat, dikarenakan gerbang ini adalah gerbang yang paling luas yang bisa dimasuki kendaraan. Seperti yang terjadi di saat pembantaian yang dilakukan oleh penjajah tentara Israel pada tahun 1990, 96, dan tahun 2000. Bab Hittah adalah salah satu gerbang yang paling tua di Masjidil Aqsa. Menurut para ahli sejarah, gerbang ini sudah ada dari sebelum Bani Israel memasuki Al-Quds, terletak di tembok sebelah utara, di antara Babul Asbat dan Bab Faisal. Gerbang ini diperbaharui pada masa dinasti Ayyubiyah di bawah kepemimpinan Sultan Malik Al-Mu'azzam Syarifuddin Isa pada tahun 1220 Masehi. Dan hingga saat ini tidak diketahui siapa yang membangun gerbang yang satu ini. Penamaan gerbang ini diambil dari ayat Al-Quran dalam surah Al-Baqarah ayat 58. Wa qulu hittatun naghfir lakum khatayakum. Dan bebaskanlah kami dari dosa. Gerbang ini berbentuk sederhana dan kokoh. Pintu masuknya berbentuk persegi panjang, serta terbuat dari material bebatuan yang menjulang ke atas. Konon, dahulu kala, gerbang ini dipakai untuk menggantung lampu-lampu hias. Babu Hittah berhadapan langsung dengan perkampungan Arab Muslim di Al-Quds, yaitu Harah As-Sa'diyah. Dan gerbang ini adalah salah satu gerbang yang diperbolehkan oleh penjajah untuk dibuka dan dipakai guna mendirikan sholat berjamaah. Dan seperti pintu-pintu Masjidil Aqsa yang lain, gerbang ini selalu mendapat serangan dari para penjajah. Yang paling terlihat adalah pelarangan jamaah salat untuk masuk dari gerbang tersebut, khususnya ketika mereka melarang bagi jamaah di bawah umur 40 tahun untuk masuk ke dalam Masjidil Aqsa. Babul Atam, gerbang terakhir yang berada di tembok utara Masjidil Aqsa, lebih tepatnya dia terletak tepat di tengah-tengah tembok.
Menurut sejarah, gerbang ini dipugar pada saat masa dinasti Ayyubiyah, tepatnya pada masa kepemimpinan Malik Al-Mu'azzam Isa pada tahun 1213 Masehi. Pintu masuknya berbentuk persegi panjang dan memiliki tinggi 4 meter. Ia memiliki beberapa nama, di antaranya adalah Bab Syaraf Al-Anbiya, pintu para nabi yang mulia, karena ada beberapa riwayat menyebutkan beberapa nabi masuk ke dalam Masjidil Aqsa melalui pintu ini. Dan Bab Malik Faisal, yang dinisbahkan kepada Raja Faisal, Raja Irak yang pernah mengunjungi Al-Aqsa melalui pintu ini. Maka gerbang ini dinamai oleh Majelis Islam Al-A'la dengan nama ini, untuk mengingat kontribusi beliau yang telah diberikan untuk menjaga Masjidil Aqsa. Gerbang ini juga dinamai dengan Babud Dawadariyah, dikarenakan letaknya yang dekat dengan Madrasah Ad-Dawadariyah yang menempel dengan tembok bagian utara Masjidil Aqsa dari bagian luar.